Hola amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi di Gayakin Movie, di mana video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari sebuah anime berjudul To Be Hero, di mana anime ini berjumlah 12 episode dan Mimin cuma akan membuat alurnya dalam satu part aja. Anime ini sendiri bergenre superpower dan juga komedi dan bercerita tentang seorang bapak yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan super untuk melindungi bumi dari serangan alien-alien jahat. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Scene dibuka dengan seorang pria yang sedang berkencan dengan seorang wanita di sebuah restoran. Tapi kemudian datang seorang gadis bernama Min yang gak lain adalah anak dari pria itu dan langsung memberitahu si gadis jika ayahnya hanyalah seorang pembuat dan penjual kloset duduk. Si pria yang di sini gak dikasih tahu namanya dan cuma disebut Babeh, jadi kita panggil Babeh aja ya guys, lalu menunjukkan pesona ketampanannya dan malah berhasil menarik hati para gadis yang ada di sana. Yang tentu aja membuat Min makin marah dan menghajar ayahnya itu. Min lalu berkata karena ayahnya sering main wanita, makanya ibu si Min pergi dari rumah. Sesampainya di rumah, keduanya terus saja bertengkar dan saat si Babeh akan menutup pintu, ia ditemui oleh tetangga mereka yang bernama Yamada. Dimana si Yamada ini adalah tipikal om-om cabul guys. Setelahnya, si Babeh lalu masuk ke WC karena udah kebelet buang air besar. Si Min yang masih kesal sama ayahnya lalu berkata mudah-mudahan ayahnya itu nyemplung masuk ke dalam toilet. Dan bener apa kata orang-orang tua dulu jika ucapan adalah doa, karena si Babeh kemudian tersedot masuk ke dalam kloset. Di sana si Babeh bertemu dengan pria aneh dari Komite Aliansi Pahlawan Republik Perdamaian Luar Angkasa yang berkata akan menjadikan si Babeh pahlawan pelindung bumi dengan mengubah tubuhnya dalam mode pahlawan super dan memberikannya kekuatan. Setelah bertemu dengan pria itu, Babeh pun kembali ke toiletnya, tapi keanehan lalu terjadi karena mode pahlawan super yang dimaksud pria tadi nggak seperti yang kita bayangkan dan malah mengubah wujud si Babeh dalam bentuk bapak-bapak gemuk. Babeh yang panik wajahnya berubah, apalagi si Min terus mengetuk toilet nggak tahu cara bagaimana menjelaskan semua yang terjadi pada anak gadisnya itu. Babeh pun akhirnya nekat menemui Min yang ternyata sejak tadi Min sedang tidur sambil berjalan. Scene lalu berpindah keluar bumi di mana para alien jahat yang dipimpin oleh pria yang disebut pangeran bermaksud menguasai bumi dan mengirimkan salah satu anak buahnya yang bernama Black Hoi Hoi. Kembali pada Babeh yang membawa Min ke tempat tidur sambil terus berpikir bagaimana caranya menjelaskan apa yang udah terjadi. Ia lalu melihat sebuah boneka yang dulu ia berikan pada Min dan berharap Min akan mengingatnya kalau si Babeh memegang boneka tersebut. Tapi kemudian si Babeh pun dipukuli Min karena wajahnya udah berubah, apalagi dengan tubuh itu semua yang ia ucapkan keluar menjadi kata-kata lain yang melecehkan Min. Hingga si Babeh pun berakhir dengan tidur di luar rumah. Dan di sini kita akan sedikit tahu fungsi dari tubuh pahlawan supernya. Saat si Babeh bilang walau kena hajar ia nggak merasa sakit sama sekali. Pagi harinya, Babeh melihat gadis yang semalam berkencan dengannya lari ketakutan karena dikejar Black Hoi Hoi. Yang ternyata cuma seekor kecoa kecil dan Babeh mengalahkannya cuma menggunakan sendal guys. Setelah mengalahkan Black Hoi Hoi, muncul alien lain yang bernama Udang Besi. Tapi si Babeh menepuk tangan si Udang Besi dengan sendalnya hingga alien itu tewas karena terkena kekuatannya sendiri. Karena rencananya digagalkan oleh pahlawan bumi, si pangeran lalu mengirim satu alien lagi yang bernama Uroborops. Sementara si Babeh mencoba menyelinap ke rumahnya untuk buang air besar karena ia berpikir dengan cara itulah ia bisa kembali seperti semula. Dan kebetulan saat itu Min sedang pergi ke sekolah. Sementara Uroborop akhirnya sampai di depan pintu dan berencana membunuh si Babeh menggunakan cakar adamantiumnya. Tapi ternyata si alien koplak salah kamar dan malah bertemu dengan seorang gadis. Uroborop pun merasa grogi sambil menggaruk kepalanya hingga ia akhirnya tewas tertusuk cakar adamantiumnya sendiri. Selanjutnya si pangeran mengirim alien lain untuk membunuh si Babeh.
Sementara Min sendiri akhirnya balik kembali ke rumahnya karena ternyata ia lupa kalau hari itu ia pergi ke sekolah pada hari libur. Saat Min sampai di depan apartemen, ia pun ditemui seorang pria yang adalah teman sekolahnya. Si Babe yang kesal karena nggak berhasil kembali ke wujud semula lalu keluar dari rumah dan nggak sengaja bertemu dengan si alien. Alien ayam itu pun lalu mengeluarkan kekuatan suara supernya, namun itu sama sekali nggak berpengaruh pada si Babe, yang malah fokus melihat anak gadisnya sedang berbicara dengan seorang pria. Hingga akhirnya si alien ayam marah dan berkata ia akan menaikkan volume suaranya. Tapi saat akan melakukannya, si Babe menyuruh si ayam berhenti, membuat ayam itu tewas tersedak suaranya sendiri. Karena nggak berhasil berubah wujud, si Babe pun akhirnya memutuskan untuk mengontrak kamar di rumah Yamada. Sementara Min nggak jadi pulang ke apartemen dan memutuskan melapor ke polisi jika ayahnya udah hilang. Min kembali ke apartemen pada malam harinya dan merasa sangat sedih karena ayahnya nggak pulang lagi. Tanpa Min tahu saat itu si Babe sedang mendengar Min yang sedang menangis dari luar. Keesokan paginya, kesedihan Min seketika menghilang karena ia melihat ada yang menyiapkan sarapan dan tahu jika itu adalah perbuatan ayahnya. Sementara si Babe yang berada di luar tiba-tiba tertusuk di tubuhnya yang ternyata adalah perbuatan sang pangeran. Tapi si Babe malah santuy sambil ngupil sementara luka di tubuhnya seketika menghilang. Melihat hal itu, pangeran pun kembali menusuk tubuh si Babe berulang-ulang, tapi sang pahlawan masih tetap santuy ngupil guys. Hingga nggak lama, upil si Babe nggak sengaja jatuh di depan si pangeran yang frustasi. Dan melihat itu, pangeran Koplak mengira kalau bulatan upil si Babe adalah kelemahannya. Karena dari tadi si Babe berusaha keras mengeluarkan benda itu dari hidungnya. Apalagi saat pangeran menunjukkan upil itu pada si Babe terlihat ketakutan. Yang sebenarnya si Babe cuma merasa jijik. Karena udah yakin kalau itu adalah kelemahan si Babe, pangeran pun akhirnya menelan upil itu dan kemudian terlihat sangat senang. Ia lalu terbang dan dengan kekuatannya si pangeran pun lalu mengambil banyak upil dari seluruh dunia dan menggabungkannya menjadi sebuah bola raksasa. Si pangeran lalu berniat melempar bola upil raksasa pada si Babe. Sementara si Babe yang gak mau bola itu mencelakakan Min berusaha menahan si pangeran, tapi gak diduga sandal si Babe malah gak sengaja mengenai wajah Min. Min yang sangat marah pun lalu memukuli wajah si Babe habis-habisan. Dan melihat itu, pangeran terlihat menyukai Min karena si gadis membuat pangeran teringat pada ibunya yang pernah memukuli pangeran seperti itu sewaktu kecil. Dan karena itu, pangeran pun mengurungkan niatnya menyerang bumi dan langsung menyatakan cintanya pada Min. Tapi si gadis nggak mempedulikan sang pangeran dan masuk begitu aja ke apartemennya. Si pangeran yang bingung bagaimana cara menarik hati wanita bumi akhirnya meminta saran pada salah satu anak buahnya. Di mana anak buah itu bilang gadis bumi tertarik pada pria yang bisa membelikannya sebuah apartemen. Mereka pun lalu pergi ke agen penjualan apartemen, namun uang si pangeran gak cukup karena semua uang yang ia punya udah dipakai untuk dana perang. Dan karena itu, pangeran pun nekat menjual kapal ruang angkasanya dan kemudian memecat semua anak buahnya. Tapi ternyata uang dari hasil penjualan kapal gak cukup untuk membeli apartemen dan akhirnya si pangeran menyewa kamar di apartemen milik Yamada agar selalu bisa dekat dengan Min. Keesokan harinya, si pangeran berkata ia akan menaklukkan hati Min yang tentu membuat si Babe marah hingga keduanya bertengkar. Tapi setelah tahu kalau si Babe adalah ayah dari Min, pangeran pun jadi berubah baik pada si Babe. Shin lalu berpindah keluar bumi di mana ayah sang pangeran marah karena tahu anaknya udah memutuskan untuk tinggal di bumi dan karena itu, adik dari sang pangeran berkata kalau ia akan menemui kakaknya itu di bumi. Shin lalu kembali ke apartemen Yamada di mana sang pangeran didatangi seorang gadis alien yang mengaku sebagai tunangannya. Tapi sang pangeran berkata gadis itu bukanlah tunangannya dan ia hanya mencintai Min. Kebetulan sekali Min yang mendengar suara keributan lalu keluar dan si gadis alien yang tahu kalau gadis itu adalah Min mencoba menyerang, namun pangeran langsung berdiri di hadapan Min untuk melindungi gadis yang dicintainya itu. Sang pangeran lalu mengatakan dialog keren seakan ia yang udah melindungi Min dengan tubuhnya. Tapi ternyata si Babehla yang udah berhasil menahan serangan itu dengan tangannya. Si gadis alien terlihat diam saat dipegang ekornya yang ternyata ekor itu adalah tubuh asli sang gadis yang bernama si pencari data.
Pangeran lalu bercerita jika ayahnya udah menjodohkannya dengan si pencari data yang adalah ras alien yang kaya raya. Namun pangeran menolak dan lebih memilih menaklukkan alam semesta hanya untuk mencari calon pendampingnya. Tanpa si pangeran tahu, adiknya udah mulai mendekati bumi dan lalu muncul begitu aja dan langsung membawa tubuh si pencari data. Tapi anehnya, tubuh alien itu tiba-tiba meledak bersama adik si pangeran. Setelah itu, keduanya dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk kamar Min dan gak diduga orang itu mempunyai wujud yang mirip dengan wujud asli si Babe. Min lalu keluar dari dalam apartemennya dan menemui orang yang mirip dengan ayahnya itu. Sementara si Babe sendiri menunjukkan foto-foto dirinya dahulu bersama Min pada si pangeran. Dan gak diduga si pangeran mempercayai Babe karena menurutnya pahlawan gak mungkin bohong. Pangeran lalu berniat meminta bantuan si pencari data yang bisa mencari kebenaran tentang si Babe. Karena ternyata sebelum adik si pangeran pergi tadi, pencari data sempat melepaskan tubuh aslinya. Tapi karena itu ia jadi nggak sadarkan diri dan harus mencari tubuh manusia baru. Dan karena tubuh asli pencari data harus dicolokkan lewat bokong wadahnya, si Babe dan pangeran pun kompak memilih Yamada menjadi wadah bagi si pencari data. Dan setelah si pencari data digabungkan dengan Yamada, penampilan si om-om mesum auto berubah. Bahkan dadanya menjadi seperti wanita. Yang pencari data bilang itu karena ia yang adalah alien wanita harus dicolokkan pada wadah berjenis kelamin wanita juga. Dan karena Yamada seorang pria, makanya ia berubah sampai bentuk tubuhnya menjadi seorang wanita. Babe lalu memasukkan selai rambutnya ke mulut Yamada dan si pencari data lalu berkata kalau si Babe ini sebenarnya adalah Babe yang asli. Begitu juga Babe yang sekarang ada di apartemen Min. Menurut si pencari data, waktu si Babe masuk ke dalam kloset dan diberikan kekuatan, si pria aneh ternyata mengembalikan Babe ke bumi yang salah. Atau istilah katanya multiverse lain guys, kayak film Spider-Man yang terbaru gitu. Bruh. Makanya si Babe sekarang ada dua, tapi karena nggak bisa ada dua Babe di satu multiverse yang sama, makanya si Babe yang ini auto berubah wujud. Dan dari itu si Babe lalu ingin mencari cara agar ia bisa kembali ke dunianya yang asli. Tapi ternyata si pencari data salah menebak karena Babe yang sekarang ada di apartemen Min adalah kakak dari si pangeran yang menyamar. Dimana ia datang ke bumi karena ternyata adik si pangeran yang tadi meledak sama wadah si pencari data udah tewas. Dan sekarang kakaknya si pangeran datang buat balas dendam. Dan si Babe palsu lalu menyuruh Min mengundang tetangga mereka itu untuk makan malam bersama. Saat makan bersama, Babe yang asli melihat jika si Babe palsu udah merubah isi apartemennya dengan barang-barang mewah. Dan karena itu, ia berkata jika Min di dunia yang ini punya ayah yang hebat. Dan makanya ia ingin segera kembali ke dunianya dan lalu mengajak si pangeran ke toilet yang ada di apartemen Min. Walau akhirnya si Babe kembali gagal masuk ke dalam kloset. Sementara Min sendiri mulai mencurigai jika Babe yang bersamanya adalah Babe palsu karena ia dengan mudahnya membuang barang-barang keluarga mereka yang penuh kenangan dan menggantinya dengan barang-barang mewah. Apalagi kemudian Min menemukan buku bergambar buatan ayahnya di mana si Babe pernah menggambar seorang pria gendut yang jadi seorang pahlawan dan mengalahkan para alien yang coba menginvasi bumi. Tapi nggak lama ayah si pangeran lalu datang ke apartemen itu juga dan langsung menghajar gadis itu. Si pangeran yang melihat itu lalu menyadarkan Min sementara kakaknya akhirnya membuka penyamarannya. Tapi ia lalu dihajar sang raja karena udah dianggap gagal dan penyamarannya udah diketahui oleh Min. Si raja lalu meminta pangeran pulang untuk meneruskan tahtanya sebagai raja. Namun pangeran dengan berani menolak permintaan ayahnya dan berkata ia nggak peduli tahta dan hanya ingin bersama Min. Dan karena itu sang raja pun lalu memukuli sang pangeran habis-habisan. Si Babe lalu datang dan sangat marah karena sang raja udah menghancurkan apartemennya. Ia lalu mengeluarkan sendal saktinya dan memukul wajah sang raja, tapi itu sama sekali nggak berpengaruh. Si raja akhirnya menyerang juga dan membuat si Babe terpental. Ia pun lalu kembali mendekati si Babe dan meminta pria itu bertarung dengan serius. Sementara si Babe sendiri bingung sebenarnya apa kekuatan super yang dia punya. Karena selama ini musuh-musuh si Babe tewas terkena serangan mereka sendiri. Babe lalu berkata kalau ia bukanlah pahlawan, tapi Min kemudian bilang jika pria gendut itu adalah pahlawan yang bisa mengalahkan sang raja.
Melihat Min, si raja pun mencoba menghabisi gadis itu, tapi tembakannya meleset yang ternyata adalah perbuatan Yamada dan si pencari data yang ikut bertarung juga. Selanjutnya terjadi pertarungan antara Yamada melawan sang raja. Bersamaan dengan itu, pangeran kembali bangkit dan membantu ayahnya melawan Yamada dengan kekuatan mengambil kotoran yang ada di seluruh dunia. Yamada dan sang pangeran lalu bekerja sama melawan sang raja, namun gak lama keduanya bisa dikalahkan oleh kekuatan si raja yang super duper OP. Si raja pun lalu menghabisi si pencari data yang udah ia anggap berkhianat. Dan melihat itu, Yamada menjadi sangat marah, tapi ia pun akhirnya dihabisi oleh sang raja. Setelahnya, sang raja pun menghabisi Min, membuat si pangeran mengamuk dan lalu menyerang ayahnya. Tapi walau sekuat apapun ia menyerang, sang raja tetap aja bisa mengalahkannya. Sementara si Babe melihat buku bergambar yang tadi dipegang Min, yang ternyata buku itu dibuat oleh si Babe waktu Min masih kecil. Dan yang mengejutkan, semua cerita di buku itu sama dengan apa yang ia alami saat ini. Dan waktu itu si Babe belum menyelesaikan ending ceritanya. Bersamaan dengan itu, Min selalu aja melihat kedua orang tuanya bertengkar. Dan karena itu ternyata Min lah yang udah membuat ending ceritanya, di mana ia menciptakan karakter sang raja sebagai ayah jahat, yang Min bilang ia ingin ayah baik bisa mengalahkan ayah yang jahat. Dari sana si Babe akhirnya menyadari jika sang raja tercipta dari sisi buruknya sendiri. Dan akhirnya Babe bisa menggunakan kekuatan supernya dan berduel dengan sang raja. Sang raja lalu berhasil memutuskan lengan dan kaki si Babe. Tapi sang pahlawan lalu bisa menumbuhkan tangan dan kakinya kembali dan kemudian bisa menghancurkan sang raja. Dan setelahnya kita akan melihat fakta yang cukup menyesakkan hati, karena ternyata semua kisah kepahlawanan tadi hanyalah mimpi si Babe yang sedang koma, di mana Min sedang membaca buku cerita buatan si Babe di samping ayahnya itu. Min lalu diberitahu Yamada jika ayahnya tiba-tiba nggak sadarkan diri karena kelelahan bekerja. Yang ternyata tanpa memberitahu putrinya, ayah Min itu udah ditipu sama teman kerjanya sendiri dengan mengambil proyek besar buatan si Babe. Hingga akhirnya karir si Babe hancur dan setelah itu ia menjadi penjual kloset keliling. Sampai-sampai nggak punya waktu untuk keluarganya hingga ibu Min meninggalkan mereka. Yamada pernah berbincang dengan si Babe di mana pria itu bilang ia cuma ingin jadi pahlawan dalam hidup anak gadisnya. 12 hari pun telah berlalu sejak pertama si Babe mengalami koma. Dan saat itu di mimpinya ternyata si Babe udah hidup bahagia bersama Min dan film pun berakhir. Anjay, ending yang menyedihkan ya guys. Oke, karena filmnya udah habis, gue Ega undur-undur dan gak yakin movie pamit. Bui bui.